Selanjutnya, kita akan membahas tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Rumus jumlah dan selisih dua sudut. Pertama, kita akan membahas tentang rumus untuk sin alfa ditambah beta dan sin alfa dikurang beta. Mari kita amati gambar segitiga ABC di samping. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri, diperoleh bahwa 1. Sisi CD per A sama dengan cos beta, sehingga CD sama dengan A dikali cos beta. 2. Sisi AD per B sama dengan sin alfa, sehingga AD sama dengan B dikali sin alfa. 3. Sisi CD per B sama dengan cos alfa, sehingga CD sama dengan B dikali cos alfa. 4. Sisi BD per A sama dengan sin beta, sehingga BD sama dengan A dikali sin beta. Nah, agar lebih mudah diingat, maka sin theta sama dengan sisi depan sudut per sisi miring. Cos theta sama dengan sisi samping sudut per sisi miring. Tan theta sama dengan sisi depan sudut per sisi samping sudut. Dengan menggunakan persamaan 1 dan 2, diperoleh luas segitiga ADC sama dengan setengah AD dikali CD, sama dengan setengah B dikali sin alfa dikali A dikali cos beta, sama dengan setengah AB dikali sin alfa dikali cos beta. Kemudian, dengan menggunakan persamaan 3 dan 4, diperoleh luas segitiga BDC sama dengan setengah BD dikali CD, sama dengan setengah A dikali sin beta dikali B dikali cos alfa, sama dengan setengah AB dikali cos alfa dikali sin beta. Nah, bisa kita lihat dengan menggunakan persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa luas segitiga ADC sama dengan setengah AD dikali CD, sama dengan setengah B dikali sin alfa dikali A cos beta, sama dengan setengah AB sin alfa cos beta. Kemudian, dengan menggunakan persamaan 3 dan 4, diperoleh bahwa luas segitiga BDC sama dengan setengah BD dikali CD, sama dengan setengah dikali A sin B dikali B cos A, sama dengan setengah AB dikali cos alfa dikali sin beta. Nah, dari persamaan 5 dan 6 diperoleh bahwa luas segitiga ABC adalah luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ADC ditambah luas segitiga BDC, sama dengan setengah AB sin alfa cos beta ditambah AB dikali cos alfa sin beta, sama dengan AB dikali buka kurung sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta tutup kurung. Dengan menggunakan rumus umum luas segitiga, diperoleh luas segitiga ABC, yaitu luas segitiga ABC sama dengan setengah AB dikali sin alfa plus beta. Dari persamaan 7 dan 8 diperoleh kesamaan, yaitu setengah AB sin alfa plus beta sama dengan setengah AB buka kurung sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta, atau sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Persamaan di atas merupakan rumus sinus jumlah dua sudut. Adapun rumus sinus selisih dua sudut dapat diperoleh dengan mensubstitusikan min beta ke dalam beta, sehingga diperoleh sin alfa min beta sama dengan sin alfa plus min beta,
sama dengan sin alfa cos min beta plus cos alfa sin min beta. Karena cos min beta sama dengan cos beta dan sin min beta sama dengan min sin beta, maka sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Contoh soal 1. Tanpa menggunakan kalkulator dan tabel geometri, hitunglah nilai A sin 75 derajat, B sin 15 derajat. Penyelesaian yang pertama yaitu sin 75 derajat. Sin 75 derajat bisa kita uraikan menjadi sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Karena 45 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 75 derajat, jika kita perhatikan ini merupakan jumlah dua sudut pada sinus. Karena rumus sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta, maka alfa sama dengan 45 derajat dan beta sama dengan 30 derajat. Sehingga diperoleh sin 45 derajat cos 30 derajat ditambah cos 40 derajat dikali sin 30 derajat sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 dikali setengah sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Hasilnya sama dengan 1/4 dikali buka kurung akar 6 ditambah akar 2 tutup kurung. Kedua, sin 15 derajat sama dengan sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Karena 45 derajat dikurang 35 derajat sama dengan 15 derajat. Jika diperhatikan, ini menggunakan rumus selisih dua sudut pada sinus. Karena rumusnya adalah sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Alfa sama dengan 45 derajat dan beta sama dengan 30 derajat. Sama dengan sin 45 derajat cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat sin 30 derajat sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dikurang setengah akar 2 dikali setengah sama dengan 1/4 akar 6 kurang 1/4 akar 2 sama dengan 1/4 buka kurung akar 6 dikurang akar 2 tutup kurung. Yang kedua, rumus untuk cos alfa plus beta dan cos alfa min beta. Dengan menggunakan rumus sudut berelasi yang sudah dipelajari di pelajaran trigonometri di kelas 10 kemarin, kita dapat menentukan rumus kosinus jumlah dua sudut sebagai berikut. Cos alfa sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa, hingga kita gunakan rumus cos alfa plus beta sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa plus beta sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa dikurang beta. Kemudian kita uraikan menjadi sin 90 derajat dikurang alfa dikali cos beta dikurang cos 90 derajat dikurang alfa dikali sin beta, sehingga kita ubah menjadi cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Rumus kosinus selisih dua sudut dapat diperoleh dengan mensubstitusikan min beta ke dalam beta pada rumus yang di atas, sehingga diperoleh cos alfa plus min beta sama dengan cos alfa cos min beta dikurang sin alfa dikali sin min beta. Karena cos min beta sama dengan
cos beta dan sin min beta sama dengan min sin beta, maka didapat bahwa cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Contoh soal 1. Tanpa menggunakan kalkulator dan tabel geometri, hitunglah nilai A cos 75 derajat, B cos 15 derajat. Penyelesaian. Cos 75 derajat sama dengan cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Karena 45 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 75 derajat, maka kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari di pembahasan 2, yaitu cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Dan alfa sama dengan 45 dan beta sama dengan 30. Sehingga kita dapat cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat dikali sin 30 derajat sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dikurang setengah akar 2 dikali setengah, sehingga didapat 1/4 buka kurung akar 6 dikurang akar 2 tutup kurung. Kemudian cos 15 sama dengan cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Karena 45 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 15, maka kita gunakan rumus cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Dengan nilai alfa 45 derajat, nilai beta 30 derajat. Sehingga cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 dikali setengah, hingga hasil akhirnya kita dapat 1/4 buka kurung akar 6 ditambah akar 2 tutup kurung. Yang ketiga, rumus untuk tan alfa plus beta dan tan alfa min beta. Menemukan rumus untuk tan alfa plus beta dan tan alfa min beta dengan menggunakan rumus sinus dan kosinus untuk jumlah dan selisih dua sudut. Dapat ditunjukkan bahwa tan alfa plus beta itu sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan beta, dan tan alfa min beta sama dengan tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa dikali tan beta. Contoh soal. Tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri, hitunglah nilai A tan 75 derajat dan B tan 15 derajat. Nah, penyelesaiannya tan 75 derajat sama dengan tan 45 derajat ditambah 30 derajat. Gunakan rumus tan alfa plus beta, sehingga tan 45 derajat ditambah tan 30 derajat per 1 min 45 derajat dikali tan 30 derajat sama dengan 1 ditambah setengah akar 3 per 1 dikurang 1 dikali setengah akar 3 sama dengan 3 ditambah akar 3 per 3 min akar 3 dikali dengan 3 plus akar 3 per 3 plus akar 3, sehingga kita dapat 9 ditambah 6 akar 3 ditambah 3 per 9 dikurang 3 sama dengan 12 ditambah 6 akar 3 per 6 sama dengan 2 ditambah akar 3. Untuk tan 15 derajat, maka kita gunakan rumus tan alfa min beta. Kemudian lakukan cara yang sama
dapat hasilnya 2 min akar 3. Kemudian contoh berikutnya, diketahui cos A 4/5 dan sin B min 15/7 dengan A sudut di kuadran 1 dan B sudut di kuadran 3. Tentukan nilai dari tan A dikurang B. Penyelesaian. Untuk A di kuadran 1, tan A Y per X dengan X bernilai positif dan Y bernilai positif. Cos A 4/5 artinya X4 R5 dan Y sama dengan plus akar 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan akar 9 sama dengan 3. Sehingga tan A 3/4. Untuk B di kuadran 3, B Y per X dengan X bernilai negatif dan Y bernilai negatif. Sin B min 15/17 artinya Y sama dengan min 15 R 17 dan X min akar 17 kuadrat dikurang min 15 kuadrat sama dengan min akar 64 sama dengan min 8, sehingga tan B sama dengan min 15 per min 8 sama dengan 15/8. Jadi tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B sama dengan 3/4 dikurang 15/8 per 1 ditambah 3/4 dikali 15/8, sehingga kita dapat hasil akhirnya adalah min 36/77. Identitas trigonometri. Cosec alfa sama dengan 1 per sin alfa. Sec alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kotan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Dan kotan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. 1 ditambah kotan kuadrat alfa sama dengan kosek kuadrat alfa. Contoh soal, jika sudut alfa dan beta lancip, sin alfa 3/5 dan sin beta 7/25, maka cos alfa plus beta adalah. Gunakan rumus cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Karena cos beta dan cos alfa belum diketahui, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Dari identitas trigonometri, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat Y sama dengan 1 diperoleh karena sin sama dengan 3/5, maka kita substitusikan ke persamaan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1, sehingga 3/5 akar 2 ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang 9/25. Cos kuadrat alfa sama dengan 16 per 25. Jadinya kita peroleh cos alfa sama dengan 4/5. Selanjutnya kita akan mencari cos betanya dengan persamaan sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta sama dengan 1. Karena 7/25, maka kita masukkan ke dalam rumus sin kuadrat beta plus cos kuadrat beta sama dengan 1 menjadi 7/25 kuadrat ditambah cos kuadrat beta sama dengan 1. Cos kuadrat beta sama dengan 1 dikurang 49/625. Cos kuadrat beta sama dengan 576/25, sehingga diperoleh cos beta sama dengan 24
per 25. Setelah kita peroleh cos alfa dan cos betanya, maka kita gunakan rumus cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta, sama dengan 4/5 dikali 24/25 dikurang 3/5 dikali 7/25, sehingga hasilnya kita peroleh cos alfa plus beta sama dengan 3/5. Selanjutnya kita akan membahas rumus trigonometri sudut rangkap sama rumus sinus sudut rangkap. Sin 2 alfa sama dengan sin alfa ditambah alfa sama dengan sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa, sehingga diperoleh 2 sin alfa cos alfa. Yang kedua, rumus kosinus sudut rangkap, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos alfa ditambah alfa. Cos alfa dikali cos alfa dikurang sin alfa dikali sin alfa, sehingga diperoleh cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, dengan menggunakan identitas sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, kita dapat menemukan bentuk lain untuk cos 2 alfa, yaitu cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang 1 min cos kuadrat alfa, sehingga kita dapat persamaan bentuk lain, yaitu 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Atau kita juga dapat memasukkan cos kuadrat alfanya dengan 1 min sin kuadrat alfa, sehingga nanti kita peroleh 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Kemudian rumus tangen sudut rangkap. Tan 2 alfa sama dengan tan alfa ditambah alfa, sama dengan tan alfa ditambah tan alfa per 1 dikurang tan dikali tan, sama dengan 2 tan per 1 dikurang tan kuadrat. Contoh soal, sederhanakanlah bentuk-bentuk di bawah ini. A. 2 sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat. B. 2 cos kuadrat 67,5 dikurang 1. C. 2 tan 3 alfa per 1 dikurang tan kuadrat 3 alfa. Penyelesaiannya, A. 2 sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat sama dengan sin 2 dikali 22,5 derajat sama dengan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Yang B. 2 cos kuadrat 67,5 dikurang 1 sama dengan cos 2 dikali 67,5 derajat sama dengan cos 135 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. B. 2 tan 3 alfa per 1 dikurang tan kuadrat 3 alfa sama dengan tan 2 dikali 3 alfa sama dengan tan 6 alfa. Contoh 2 yaitu tunjukkan bahwa sin theta ditambah cos theta kuadrat sama dengan 1 ditambah sin 2 theta. Penyelesaiannya, sin theta ditambah cos theta kuadrat sama dengan sin kuadrat theta ditambah 2 sin theta dikali cos theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ditambah 2 sin theta cos theta sama dengan 1 ditambah sin 2 theta. Rumus trigonometri untuk setengah sudut. Sin alfa per 2 sama dengan plus minus akar
1 dikurang cos alfa per 2. Cos alfa per 2 sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos alfa per 2. Tan alfa per 2 sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Tan alfa per 2 sama dengan sin alfa per 1 ditambah cos alfa. Tan alfa per 2 sama dengan 1 min cos alfa per sin alfa. Contohnya seperti soal berikut ini. Oke, selanjutnya rumus perkalian, penjumlahan, dan pengurangan sinus dan kosinus. Rumusnya adalah 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa plus beta min sin alfa min beta. 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa min beta. Contohnya dapat kalian perhatikan dalam penyajian ini. Oke, selanjutnya rumus konversi penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Sin alfa plus sin beta sama dengan 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Sin alfa min sin B sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B, cos setengah A min B. Cos A dikurang cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Contohnya, tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah A sin 15 derajat ditambah sin 75 derajat. B cos 195 derajat dikurang sin 105 derajat. Penyelesaiannya yang A sin 15 derajat ditambah sin 75 derajat itu sama dengan 2 dikali sin setengah 15 derajat ditambah 75 derajat. Cos setengah dikali 15 derajat dikurang 75 derajat. Nah, diperoleh 2 sin 45 derajat dikali cos min 30 derajat, yaitu 2 dikali setengah akar 2 dikali setengah akar 3, sehingga hasilnya kita dapat setengah akar 6. Nah, pada contoh yang B, kita lakukan hal yang sama seperti di contoh A. Selanjutnya, identitas trigonometri. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu identitas trigonometri atau persamaan trigonometri adalah: yang pertama, selesaikan salah satu ruas. 2. Gunakan operasi aljabar yang sesuai. 3. Samakan hasilnya dengan ruas lainnya. Contohnya, buktikan identitas dari cos X ditambah cos Y per sin X dikurang sin Y sama dengan kotan X dikurang Y per 2. Penyelesaiannya, cos X ditambah cos Y per sin X dikurang sin Y sama dengan 2 cos X ditambah Y per 2 dikali cos X min Y per 2 dibagi 2 cos X ditambah Y per 2 dikali sin X min Y per 2 sama dengan cos X min Y per 2 dibagi sin
X min Y per 2. Sehingga kita dapat cos per sin akan menjadi kotan. Sehingga kita dapat bahwa hasilnya adalah kotan X min Y per 2.